Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Afinda Miana Putri. Saya dokter umum dari Puskesmas Rantau Badau, Kabupaten Barito Kuala. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 3, angkatan 31. Hari ini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat dengan judul Analisis Isu Efektivitas Kinerja Individu berdasarkan tupoksi, di mana tupoksi saya di sini di unit kerja Puskesmas sebagai dokter umum. Ya, pertama kita belajar dulu apa itu isu atau masalah. Jadi, isu atau masalah itu sebenarnya merupakan adanya atau disadarinya suatu kejadian atau fenomena yang merupakan dianggap penting atau dapat menjadi penarik perhatian banyak orang, sehingga menjadi bahan yang layak untuk didiskusikan. Nah, di sini ada beberapa tahapan analisis. Yang pertama ada pra-analisis, yaitu mengidentifikasi beberapa isu atau masalah yang ada di unit kerja. Kemudian menemukan isu prioritas dengan metode USG. Kemudian analisis akar masalah dengan Fishbone. Kemudian mencari alternatif pemecahan masalah dengan SWOT. Kemudian nanti menyusun alternatif pemecahan masalah pada tabelnya. Ya, yang pertama saya akan mengidentifikasi beberapa isu atau masalah yang saya dapatkan di Puskesmas Rantau Badau sebagai dokter umum. Yang pertama itu ada masih banyaknya pasien dengan penyakit tidak menular, terutama hipertensi dan diabetes mellitus yang belum terkontrol. Kemudian yang kedua, pasien yang memerlukan pengobatan yang berkelanjutan belum terlayani secara optimal dikarenakan penyimpanan rekam medis yang belum teratur. Jadi, dokter ataupun tenaga medis yang akan melakukan pelayanan itu kesulitan untuk melihat riwayat pengobatan pasien dikarenakan rekam medisnya itu terpisah-pisah. Kemudian yang ketiga, masih tingginya angka penyakit degeneratif pada lansia. Nah, kemudian tahap selanjutnya ini menemukan isu prioritas dengan metode USG, di mana USG sendiri ada urgency, seriousness, and grow. Urgency di sini dikaitkan dengan waktu, jadi seberapa mendesaknya isu atau masalah tersebut harus dicari pemecahan masalahnya. Kemudian untuk seriousness sendiri itu berkaitan dengan keseriusan atas masalah tersebut yang kalau misalkan kita tunda pencarian pemecahan masalahnya itu akan mengakibatkan hal yang buruk. Kemudian growth sendiri yang artinya berkembang, ini dikaitkan dengan perkembangan suatu masalah atau masalah itu akan menjadi lebih buruk lagi apabila kita biarkan. Nah, masing-masing dari urgency, seriousness, and grow ini nanti akan kita nilai dengan poin 1-5, di mana 1 ini sangat tidak mendesak atau masih bisa kita tunda dalam pencarian alternatif pemecahan masalahnya, atau 5, di mana 5 ini sangat mendesak atau gawat. Ya, kemudian kita lanjut dengan metode USG. Di sini USG sendiri tadi ada urgency, seriousness, and grow, dan saya memberikan ranking pertama atau dengan total penilaian yang paling tinggi, yaitu pada masalah masih banyaknya pasien dengan penyakit tidak menular, terutama hipertensi dan DM yang belum terkontrol. Nah, kenapa saya memberikan isu ini sebagai pilihan pertama? Karena pertama, urgensi. Dari urgensinya sendiri, pasien-pasien dengan hipertensi dan DM semakin hari itu jumlahnya semakin banyak. Jadi walaupun banyak pasien yang tidak kontrol ulang ke puskesmas, tapi setiap harinya kita bisa menemukan pasien-pasien dengan hipertensi dan DM yang didiagnosis untuk pertama kalinya. Jadi kalau misalkan kita biarkan terlalu lama, maka jumlah pasien-pasien ini akan semakin banyak. Kemudian untuk seriousness, saya beri nilai 5, yaitu sangat mendesak karena pasien-pasien dengan hipertensi dan DM ini jika dibiarkan
maka dia akan mengalami yang namanya penyakit lanjutan, misalkan seperti stroke atau sesak nafas, penyakit jantung, yang akan lebih menurunkan tingkat kesehatan pasien. Nah, lagi di mana pasien-pasien yang mengalami hipertensi dan DM ini kebanyakan pada pasien-pasien dengan usia produktif, di mana penyakit ini apabila tidak ditangani dengan maksimal akan menurunkan produktivitas dari pasien tersebut. Kemudian grow. Grow di sini juga saya beri nilai 5 karena yang pertama penyakit hipertensi dan DM ini juga merupakan salah satu penyakit turunan gitu. Jadi apabila dibiarkan berkembang dan semakin banyak orang-orang yang tidak sadar akan pentingnya menjaga kesehatan, terutama pasien-pasien yang dia mempunyai garis keturunan hipertensi dan DM, maka penyakit ini akan terus berkembang gitu. Kemudian next, ini analisis Fishbone-nya. Saya analisis dari man, material, method, and environment-nya. Yang pertama man atau manusianya, di mana pengetahuan dan kesadaran masyarakat di sini masih kurang. Pengetahuan kesadaran masyarakat yang masih kurang ini disebabkan yang pertama karena memang dari pasiennya yang tidak aktif untuk mencari edukasi, sama dari tenaga medisnya juga yang mungkin kurang untuk mengedukasi pasiennya. Kemudian deteksi dini dan kunjungan rumah oleh nakes yang belum optimal. Jadi sebenarnya ada dilaksanakannya posyandu lansia di beberapa desa kayak gitu. Cuman posyandu lansia itu pun tidak rutin dilakukan, dan juga nakesnya pun tidak terorganisir untuk melakukan kunjungan rumah bagi pasien-pasien dengan penyakit tidak menular tersebut. Kemudian yang ketiga, tidak patuh berobat dan jarang kontrol berobat. Sebenarnya dalam poin ini berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang kurang. Karena pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang kurang, jadi pasien itu dia tidak menyepelekan lah, ibaratnya mengabaikan untuk berobat dan untuk mengontrol penyakitnya. Kemudian yang kedua, material. Material di sini ada dua, yaitu ekonomi masyarakat yang rendah dan tempat tinggal yang jauh. Jadi sebenarnya dua hal ini itu saling berkaitan, karena tempat tinggal yang jauh dan pasien dengan ekonomi masyarakat yang rendah, sehingga mereka kesusahan untuk transportasi ke puskesmasnya. Padahal kan di puskesmas sendiri itu pelayanan pengobatan sudah gratis, tapi ada masalah lain, yaitu masalah transportasi juga. Gitu. Kemudian dari metodenya, kurangnya publikasi kesehatan. Jadi di puskesmas sendiri itu masih kurang edukasi kesehatan yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, di mana masyarakat di Rantau Badau sendiri itu pendidikannya masih rendah kayak gitu, bahkan mungkin masih banyak yang belum bisa membaca, sedangkan publikasi kesehatan atau poster-poster yang ada di puskesmas itu berbentuk tulisan, jadi mungkin jadi kurang menarik bagi para pasien kayak gitu. Terus ditambah lagi dengan konseling yang masih rendah di puskesmas itu sendiri. Kemudian kerjasama lintas program dan lintas sektoral yang kurang optimal. Jadi sebenarnya program penyakit tidak menular ini bisa berkoordinasi dengan program gizi ataupun program prolanis, yaitu program penyakit kronis yang dia di dalamnya juga ada penyakit hipertensi dan DM. Jadi tidak terorganisir secara baik. Jadi program ini jalan sendiri-sendiri. Kemudian dari environment-nya, tidak adanya keluarga atau orang terdekat yang memantau atau mengingatkan. Jadi terkadang
edukasi yang diberikan kepada pasien-pasien dengan hipertensi dan pasien DM ini juga harus diberikan kepada keluarganya. Jadi ada keluarga atau orang dekat yang memantau minum obatnya pasien ini. Terkadang pasien itu, terutama kayak pasien-pasien lansia yang mungkin untuk memori atau ingatannya sering lupa kayak gitu, jadi butuh diingatkan oleh keluarga atau orang terdekatnya gitu. Jadi kebanyakan pasien-pasien lansia itu datang sendiri, diedukasi sendiri, kemudian minum obat, tapi tidak tahu apakah obat ini diminum rutin atau tidak. Kemudian budaya makan asin dan manis. Jadi ini masih banyak ditemukan di masyarakat kayak gitu. Budaya seperti makan makanan ikan asin, atau misalkan makan makanan manis itu, misalkan dia sudah makan nasi tapi minumnya teh pakai gula atau sirup kayak gitu, dan itu masih banyak saya temukan di masyarakat. Nah, ini membuat masih banyaknya pasien dengan penyakit tidak menular, terutama hipertensi dan DM yang belum terkontrol. Next. Ya, kemudian di sini lanjut kita ke analisis SWOT, yaitu ada strength, weakness, opportunity, and threats. Strength sendiri di sini sebenarnya tingkat pengetahuan dan pendidikan para nakes di puskesmas itu sudah sangat memadai untuk menerima edukasi ataupun memberikan edukasi kepada masyarakatnya. Kemudian sudah adanya ruangan khusus konseling bagi para pasien dengan PTM. Jadi pasien-pasien yang menderita DM ataupun hipertensi itu sudah dibuatkan ruangan khusus untuk konselingnya. Di samping adanya poli umum ataupun pelayanan poli umum yang dalamnya ada dokter. Kemudian ada weakness. Di sini weakness itu tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. Kemudian belum maksimalnya posyandu lansia atau ruang konseling yang dibentuk. Jadi walaupun sudah ada ruangannya, tapi programnya itu belum berjalan dengan optimal. Yang ketiga ada opportunity. Jadi adanya program pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, yaitu BPJS, itu sudah sebenarnya membantu para pasien untuk mendapatkan pengobatan gratis gitu. Atau mungkin bagi pasien-pasien yang tidak mempunyai BPJS pun, jika dia terdaftar sebagai masyarakat di kecamatan tersebut, mereka bisa mendapatkan pengobatan gratis di puskesmas. Kemudian opportunity lainnya yaitu kemajuan teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk media edukasi. Kemudian yang keempat ada threats, yaitu kurangnya pendampingan oleh keluarga. Jadi kurangnya pendampingan dari keluarga atau orang dekat dalam mengontrol pasien-pasien dalam minum obat ataupun kontrol rutin di puskesmas. Kemudian ini alternatif pemecahan masalah yang saya berikan. Yang pertama, mengaktifkan kembali ruang konseling hipertensi serta menyiapkan sarana edukasi yang mudah dipahami dengan berkoordinasi dengan kepala puskesmas dan pemegang program. Kemudian membuat media edukasi yang mudah dipahami, misalkan seperti video yang bisa ditaruh di TV pada ruang tunggu. Jadi pasien itu secara tidak langsung dia mendapatkan edukasi pada saat dia menunggu antrian kayak gitu. Terus memberikan waktu untuk pasien bertanya. Jadi pada saat kita memberikan edukasi, kita juga harus memberikan waktu untuk pasien bertanya untuk memastikan apakah pasien ini mendengarkan apa yang kita edukasi, dan mungkin bisa sesekali kita berikan pertanyaan balik untuk memastikan apakah pasien ini mengerti tentang apa yang sudah kita edukasi kepada beliau, pada pasien ini. Kemudian outputnya, pasien mengetahui pentingnya kesehatan, keteraturan minum obat, dan dampak yang ditimbulkan dari penyakit tersebut. Kemudian pihak terkaitnya ada kepala puskesmas, koordinator program PTM, kemudian tenaga kesehatan yang bertugas. Kemudian yang kedua, kerjasama lintas program seperti program gizi dan program prolanis. Jadi program gizi sendiri itu bisa memberikan edukasi, kemudian melakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, yang mungkin akan meningkatkan taraf kesehatan pada pasien-pasien dengan penyakit tidak menular ini.
gitu. Kemudian kalau pada prolanis itu biasanya ada melakukan senam sehat lansia yang juga akan meningkatkan taraf kesehatan pasien. Outputnya, pasien mendapatkan edukasi menyeluruh serta kesadaran pentingnya menjaga kesehatan agar tetap produktif. Pihak terkaitnya Kepala Puskesmas, Koordinator Program Pengelolaan Miskin Gizi, serta tenaga kesehatan. Nah, kemudian yang ketiga, menunjuk keluarga atau orang terdekat sebagai pengawas minum obat. Jadi tahapannya, pada pasien yang pertama kali didiagnosis DM ataupun hipertensi, itu kita juga melakukan edukasi kepada keluarga atau orang terdekatnya. Yang pertama, untuk membantu kita sebagai pengawas minum obat. Yang kedua, untuk mengurangi resiko keluarga atau keturunannya mendapatkan penyakit yang serupa juga. Kemudian mendata alamat serta nomor telepon PMO, pengawas minum obatnya, sama melakukan kunjungan rumah. Melakukan kunjungan rumah ini kita bisa berkoordinasi dengan bidan desa ataupun perawat desa untuk misalkan mengetahui pasien-pasien di desa tersebut yang mempunyai penyakit hipertensi ataupun DM. Kemudian outputnya pasien menjadi rutin kontrol dan minum obat. Kemudian pihak terkaitnya koordinator program PTM, dokter, sama bidan atau perawat desanya. Nah, di sini juga mungkin bisa menyelesaikan masalah di mana pasien yang dia itu susah transportasinya ke puskesmas bisa melakukan kunjungan ke bidan atau perawat desa untuk mengkontrol penyakit hipertensi dan DM-nya. Nah, nanti dari perawat desa atau bidannya bisa mengkonsulkan ke dokter yang di puskesmas apakah pasien ini perlu mengambil obat atau kontrol ke puskesmas atau cukup bisa di puskesmas pembantu saja gitu. Kemudian yang keempat, membuat kartu berobat penderita PTM. Nah, di sini memberikan kartu berobat pada penderita PTM, terutama DM dan hipertensi. Jadi nanti petugas itu mengisi atau mencatat kartu tersebut setiap pasien berobat. Jadi pasien itu dapat mengetahui riwayat penyakitnya. Jadi diharapkan pasien itu akan meningkatkan kesadarannya untuk berobat juga. Dan memudahkan tenaga medis juga untuk mengontrol riwayat penyakitnya. Pihak terkaitnya koordinator program PTM, dokter, dan tenaga medis lainnya. Ya, sekian. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.